Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Semoga saudaraku semua sehat dan bahagia. Dan jangan lupa mengawali harimu dengan senyum. Kamis 30 November 2023, gereja merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang Yesus memanggil para murid pertama. Ketika Yesus datang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang yang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Bagi saya, kisah Injil hari ini menarik. Mereka yang dipanggil tidak bertanya mau kemana atau untuk apa dan dengan siapa, tapi berdiri dan mengikuti Yesus. Simon dan Andreas yang dipanggil itu rela meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Artinya mereka percaya bahwa Yesus akan membawa mereka pada keselamatan. Mereka percaya bahwa mengikuti Yesus selalu ada harapan. Maka mereka tidak perlu bertanya, karena sudah pasti semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang bagi saya bisa kita renungkan dari perikop Injil hari ini. Pertama, berupa ajakan untuk kami, para imam, biarawan dan biarawati. Pada saat Yesus memanggil para murid, mereka menjawab ya dan mengikuti Yesus. Mereka pergi mengikuti Yesus, meninggalkan segalanya dan percaya pada panggilan Tuhan. Demikian juga kita semua dipanggil oleh Allah untuk mengikutinya. Teristimewa kami para imam, biarawan, biarawati. Saat kita menjawab pada panggilan Tuhan, berarti kita berani melepaskan semua keterikatan, melepaskan semua kelekatan dan menjalani perutusan dengan penuh sukacita. Artinya kita percaya Dia yang memanggil adalah Dia yang setia. Karena itu tujuan kita, arah hidup kita adalah melayani Tuhan dan sesama. Kedua, panggilan Tuhan pada para murid bukan berarti harus meninggalkan pekerjaan mereka. Tuhan tidak memaksa kita meninggalkan pekerjaan dan profesi kita. Yesus tidak pernah melarang para murid untuk melanjutkan profesi mereka. Profesi dan pekerjaan mereka sedang kita jalani adalah medan pelayanan kita. Tanpa kita melayani Tuhan dan sesama, tanpa kita memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Karena itu apapun pekerjaan kita, jangan pernah minder. Jangan pernah takut. Di sana kita dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan lewat sikap dan cara hidup kita. Kita syukuri apapun profesi kita masih ini. Dan mari kita jadikan itu sebagai ladang kita mengabdi dan melayani Tuhan. Biarkanlah kehadiran kita dimanapun kita berada, di tempat kerja kita, menjadi berkat bagi banyak orang.
lewat cara hidup kita yang baik. Kita syukuri apa yang kita alami dan kita jadikan semua berkat. Ingat, Tuhan memanggil kita dan mengutus kita untuk menghadirkan wajah-Nya dalam sikap dan cara hidup kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.